Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita. Seperti yang ada di video pembelajaran minggu sebelumnya, hari ini materi kita masih sama, yaitu tentang bilangan. Nah, materinya untuk hari ini itu jenis bilangan pecahan, ada persen sama per mil, terus operasi hitung bilangan pecahan. Kita lanjut ke yang pertama. Persen. Persen itu merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat, bisa berupa bilangan desimal yang diikuti dengan tanda persen. Ini tanda persen, yang ini tanda persen. Nah, persen juga diartikan sebagai per 100. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada contoh soal 75%. Nah, 75% itu sama dengan 75 per 100. Terus contoh soal yang kedua, 2,5%. 2,5% ini sama dengan 2,5 per 100. Kita lanjut ke materi pertama tentang persen, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Misalkan ada contoh soal pertama, 1/10. Nah, 1/10 itu berapa persen? Caranya, 1/10 sama dengan 1/10 kali 100%. Nolnya bisa kita coret 1, jadi yang tinggal 1/1 dikali 10%. Diperolehlah hasilnya 10%. Jadi 1/10 itu sama dengan 10%. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada 1/5. 1/5 ini berapa persen? Sama caranya 1/5 dikali 100%. 10-nya kita coret dengan 5, 10 bagi 5 2. Nah, 5 bagi 5 1. Maka diperoleh 1/1 kali 20%. Hasilnya 20%. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu kebalikannya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Misalkan ada contoh soal yang pertama, 75% itu sama dengan kalau dijadiin pecahan biasa berapakah hasilnya? Nah, 75%, kalau persen kan tadi sama dengan 1/100. Berarti 75% itu sama dengan 75 per 100. Terus kita sederhanakan menjadi pecahan paling sederhana. Kita bagi sama 25, penyebut sama pembilangnya, maka diperoleh 3/4. Terus contoh soal yang kedua, 2,5%. 2,5% itu sama dengan 2,5 per 100. Nah, supaya nggak bingung nanti untuk menyederhanakannya, desimal si 2,5 kita hilangkan dulu dengan cara mengalihkan dengan 10, karena dia cuma satu angka di belakang koma. 2,5 dikali 10 hasilnya 25, dan 100 dikali 10 itu hasilnya 1000. Kalau kita sederhanakan, 25 dibagi 25 itu sama dengan 1, dan 1000 dibagi 25 itu hasilnya 40. Maka diperoleh hasilnya 1/40. Lanjut ke jenis bilangan pecahan yang kelima, itu ada per mil. Nah, kurang lebih sih sama seperti yang persen tadi. Per mil itu terdiri atas bilangan. Bilangannya ini bisa berupa bilangan bulat atau desimal yang diikuti dengan tanda per mil. Tandanya seperti ini. Nah, per mil ini juga diartikan sebagai 1/1000. Kalau persen tadi hanya 1/100, kalau yang ini per 1000. Contohnya, yang pertama itu ada 175 per mil, sama dengan 175 per 1000. Yang kedua 7,5 per mil, yaitu sama dengan 7,5 per 1000. Lanjut ke
materi tentang permil yang pertama. Ada contoh soal yang pertama itu 1/50. Nah, kalau dijadiin permil berapa sih hasilnya? 1/50 sama dengan 1/50 dikali 1000 per mil, karena tadi per mil itu sama dengan per 1000. Kita coret, sama-sama kita bagi 50, yang di bawah 50 dibagi 51, yang di atas yang 100-nya aja nih yang awal dibagi 50, hasilnya 2, 0 yang di belakangnya ngikut. Nah, hasilnya diperoleh 20 per mil. Contoh soal yang kedua, 1/200. Itu kalau dijadiin per mil berapa sih hasilnya? Sama, 1/200 sama dengan 1/200 dikali 1000 per mil. Sama dengan yang nolnya kita coret 2, yang di bawah ada 2 karena di bawah ada 2 nol, di atas juga ada 2, bisa kita hilangkan nolnya. Yang sisa tinggal 1/2, terus yang 1000-nya tinggal nolnya 1, berarti 10 per mil. Sama dengan 1 dikali 5 per mil, 10-nya kita bagi 2, ini juga kita bagi 2, makanya diperoleh 5. Yang ini 1 per 1 hasilnya 1. 1 dikali 5 per mil hasilnya 5 per mil. Nah, ini juga sama seperti yang persen tadi, yaitu mengubah kebalikannya, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Contoh soal yang pertama itu 75 per mil. Kalau dijadiin pecahan biasa, berapa sih hasilnya? 75 per mil itu sama dengan 75 per 100. Sama, kita sederhanakan, kita bagi dengan 25. 75 dibagi 25 itu hasilnya 3, dan 1000 dibagi 25 itu hasilnya 40. Maka diperoleh hasilnya 3/40. 75 per mil itu sama dengan 3/40 kalau dijadiin pecahan biasa yang paling sederhana. Terus yang kedua 2,5 per mil. Kalau dijadiin pecahan biasa berapa sih hasilnya? Sama aja caranya. 2,5 per mil itu sama dengan 2,5 per 1000. Untuk menghilangkan desimal, sama kita kalikan dengan 10 karena hanya satu angka di belakang koma. Diperoleh 25 per 100.000. Nah, yang ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 25. 25 dibagi 25 itu hasilnya 1, dan 10.000 dibagi 25 itu hasilnya 400. Diperolehlah 2,5 per mil itu sama dengan 1/400. Nah, ini kita lanjut ke materi yang kedua. Seperti yang sudah dibilang di video pembelajaran sebelumnya, kita masuk ke operasi hitung bilangan pecahan. Kita masuk ke operasi hitung bilangan pecahan yang pertama, itu langsung ibu gabungin, ada penjumlahan sama pengurangan. Nah, kalian sudah tahu ya, yang mana tanda penjumlahan, yang mana tanda pengurangan. Yang ini tanda penjumlahan, yang ini tanda pengurangan. Nah, misalkan ada bentuk pecahannya A per P ditambah B per P, di mana P-nya tidak sama dengan 0, gak boleh sama dengan 0, karena jika sama dengan 0, bilangan pecahannya gak akan terdefinisi. Itu bisa kita langsung jumlahkan saja, yang pembilangnya, hanya yang pembilang saja ya. A ditambah B per P, P-nya tetap, P-nya nggak usah dijumlahkan. Terus untuk operasi pengurangannya sama, ini tanda pengurangan, ada pecahan A per P dikurang B per P, di mana P-nya tidak sama dengan 0. Alasannya sama, kenapa nggak boleh sama dengan 0? Sama dengan A dikurang B per P. Nah, catatan nih, untuk pecahan yang nggak memiliki penyebut yang sama atau yang berbeda, berarti penyebut yang ini sama yang ini itu nggak sama dengan P. Misalkan ya ini P, misalkan yang ini P, yang ini Q. Nah, caranya harus disamakan dulu dengan cara menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Misalkan KPK dari P berapa, KPK dari Q-nya berapa, misalkan tadi ya ibu misalkan dengan Q.
Nah, itu kalian cari dulu KPK-nya. Barulah di sini kalian ganti untuk yang di sininya dengan KPK-nya. Nah, untuk lebih jelas nanti kita lanjutkan ke contoh soalnya saja. Misalkan ada contoh soal, tentukan hasil penjumlahan atau pengurangan dari bilangan pecahan berikut. Contoh soal yang pertama, 3/4 ditambah 9/4 itu sama dengan berapa? Nah, karena ini penyebutnya sama-sama dengan 4, berarti yang pembilangnya aja langsung kita jumlahin. 3 ditambah 9 itu hasilnya 12, makanya diperoleh 12/4. Nah, ini bisa disederhanakan. 12/4 atau 12 dibagi 4 itu sama dengan 3, makanya diperoleh sama dengan 3. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini yang pengurangan. 3/2 dikurang 1/2. Sama ya, karena penyebutnya sama, berarti pembilangnya langsung kita kurangkan aja. 3 dikurang 1 itu hasilnya 2, makanya diperoleh 2/2. Terus disederhanakan sama dengan 1. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Kita lanjut untuk penyebutnya yang gak sama atau berbeda. Contoh soal yang ketiga, 7/8 ditambah 5/6 itu sama dengan berapa? Nah, kita cari dulu faktor dari masing-masing penyebut. Misalkan faktor yang penyebut yang pertama yaitu 8, kita peroleh faktornya 2 kali 2 kali 2. Terus faktor yang ke-6, faktornya 2 dikali 3. Jadi diperoleh KPK dari 8 dan 6 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya 24. KPK udah bisa ya menentukan, kemarin sudah Ibu bahas juga. KPK itu ini faktor seluruhnya dikalikan faktor yang ini juga. Kenapa yang ini nggak masuk? Karena kan 2 sudah masuk ke sini nih. Makanya 2 yang ini nggak dihitung lagi. Yang ini aja yang dimasukin. Makanya diperoleh KPK dari 8 dan 6 itu hasilnya 24. Kita lanjut ke pecahannya. 7/8 ditambah 5/6 itu sama dengan, nah seperti Ibu bilang tadi ya, 24-nya jadi penyebut. Nah, cara untuk mengisi pembilang yang baru, yang ini sama yang ini, itu caranya 24 dibagi sama 8 dikali sama 7. Untuk yang di sini. Terus untuk yang di sini pembilang yang keduanya 24 dibagi sama 6 dikali sama 5. Diperolehlah hasilnya 21 ditambah 20. Hasil yang ini itu 21 dan hasil yang ini itu 20. 21 ditambah 20 hasilnya 41. Tetap penyebutnya 24. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang keempat untuk yang pengurangan. Ada contoh soal 7/10 dikurang 5/6 itu sama dengan berapa? Sama caranya ya, kita cari dulu faktornya. Faktor dari 10 itu 2 kali 5. Faktor dari 6 2 kali 3. Jadi KPK dari 10 dan 6 itu hasilnya 2 dikali 3 dikali 5 atau sama dengan 30. Nah, sama aja. KPK-nya tadi kita jadikan penyebut. Nah, untuk yang pembilang yang baru, untuk pembilang yang baru sama caranya 30 dibagi 10 dikali sama 7. Terus 30 dibagi 6 dikali sama 5. Ini dan ini. Diperolehlah hasilnya 21 dikurang 25. 21 dikurang 25 itu hasilnya minus 4. Penyebutnya tetap 30. Jadi hasil dari pengurangan 7/10 dikurang 5/6 itu hasilnya minus 4/30. Oke, lanjut lagi. Ini ada sifat-sifat penjumlahan bilangan pecahan. Nah, kurang lebih sama seperti sifat-sifat
penjumlahan pada bilangan buat kemarin ya. Untuk yang komutatif, yang sifat yang pertama, yang ini, itu artinya pertukaran tempat. Jadi ini ditambah ini, kalau ditukar tempat, yang ini duluan, yang ini terakhir, itu hasilnya nanti sama aja. Ini sama dengan ini hasilnya. Terus asosiatif atau pengelompokan. Asosiatif atau pengelompokan sama aja ya. Ini yang pertama dikurungin, terus yang ini dikeluarnya. Nah, hasilnya akan sama yang ini. Yang pertama dikeluarin, terus yang kedua sama yang ketiga itu digabungin di dalam kurung. Kan kalau operasi hitung campuran, itu yang di dalam kurung duluan yang dikerjain. Nanti hasilnya sama aja. Next, ke operasi yang selanjutnya, operasi perkalian pada bilangan pecahan. Nah, tanda operasi perkalian itu ini ya, atau titik. Kalau misalkan ibu pakai titik atau tanda seperti ini atau X, itu artinya perkalian. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan, misalkan ada A per B dikali C per D, itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Jadi pembilang dan pembilangnya dikalikan, terus penyebut dan penyebutnya juga dikalikan. Nah, kalau penjumlahan tadi beda ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan hanya pembilangnya saja yang dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau di perkalian itu antar sesama pembilang dikalikan dan antar sesama penyebut juga dikalikan. Misalkan ada contoh soal, tentukan hasil perkalian dari bilangan pecahan berikut. Nah, ini ada contoh soal pecahan campuran 2/4/5 dikali 1 3/7. Nah, kita ubah dulu si pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti ini. Sudah bisa ya kemarin mengubahnya. 2 dikali 5 ditambah 4 hasilnya 14. 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 7 ditambah 3 hasilnya 10 per 7. Penyebutnya tetap. Terus tinggal kita kalikan penyebut kali penyebut, pembilang dan dikali pembilang. 14 dikali 10 hasilnya 140 dan 5 dikali 7 hasilnya 35. Jadi diperoleh hasilnya 140 per 35. Nah, ini bisa disederhanakan. 140 dibagi 35 itu hasilnya 4. Makanya diperoleh hasilnya 4. Operasi hitung selanjutnya itu ada operasi pembagian. Nah, tandanya seperti ini. Pembagian atau titik 2. Caranya untuk pembagian bilangan pecahan, misalkan ada pecahan A per B dibagi C per D, itu sama dengan A per B dikali D per C, sama dengan A dikali D per B dikali C. Jadi kalau mau mengubah operasinya, pembagian jadi perkalian, yang pembilang pada pecahan yang kedua itu jadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Kebalikannya. Selanjutnya sama aja sama yang perkalian tadi, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Lanjut ke contoh soal. Tentukan hasil pembagian dari bilangan pecahan berikut. 1/4/5 dibagi 9/20. Berapa hasilnya? Nah, karena ada pecahan campuran yang ini, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Diperolehlah 9/5. Selanjutnya, kita ubah operasi pembagian menjadi perkalian. Tapi, pecahan yang kedua, untuk penyebutnya jadi pembilang, dan pembilangnya jadi penyebut. Makanya diperoleh 9/5 dikali 20/9. Selanjutnya tinggal dikalikan. 9 dikali 20 itu
itu hasilnya 180. 5 dikali 9 itu hasilnya 4. 5. Kita sederhanakan. 180 dibagi 45 itu hasilnya 4. Makanya diperoleh hasilnya 4. Selanjutnya, kita masuk ke operasi perpangkatan pada bilangan pecahan. Seperti ini ya tandanya. Perpangkatan pada bilangan pecahan. Sama aja, A dan B-nya itu bilangan bulat, dan M atau pangkatnya itu bilangan asli yang dimulai dari bilangan 1 sampai seterusnya. Ini juga perlu diingat, pangkat itu bukan dikalikan angka pangkat dan angka bilangan pokoknya, tapi dikalikan sebanyak pangkatnya, seperti ini. Nah, untuk pangkat pecahan dalam kurung A per B dipangkatin M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sama. Contohnya, misalkan ada dalam kurung 1/4 pangkat 2, itu hasilnya 1/4 dikali 1/4, bukan 2 dikali 1/4 ya. Ingat, itu jangan salah. Selanjutnya kita selesaikan. 1 kali 1 hasilnya 1, dan 4 dikali 4 itu hasilnya 16. Ini juga perlu diingat, sama seperti bilangan bulat kemarin. Untuk M sama dengan 0 atau pangkatnya, jika pangkatnya 0, itu berapapun bilangannya kalau dipangkatin 0 hasilnya selalu 1. Nah, kalau ini sih sifat-sifat bilangan pecahan berpangkat, sama aja sih seperti yang bilangan bulat kemarin. Bedanya bilangan pokoknya yang di dalam kurung itu ini berupa pecahan, kalau yang kemarin itu berupa bilangan bulat. Hanya itu sih bedanya. Kalau yang lain sih caranya sama aja. Jika terdapat A per B pangkat min M, berarti ini pangkatnya negatif ya. Maka diperoleh seperti ini. Sama aja sih seperti yang bilangan bulat kemarin. Kurang lebih aja, cuman bilangan pokok itu yang A per B itu, kalau kemarin bilangan pokoknya cuma A, karena dia bilangan bulat. Yang ini ya bilangan pokok. Nah, bedanya di situ aja sih. Lanjut ke contoh soalnya. Nah, seperti ini. Ada soal dalam kurung 1/5 pangkat min 2, yaitu sama dengan 1 per dalam kurung 1/5 pangkat 2. Hasilnya 1 per dalam kurung 1/5 dikali 1/5. Atau bisa diperoleh seperti ini. Nah, tinggal dijadiin seperti ini. Per itu sama dengan bagi ya. Nah, tadi kan operasi pembagian kalau mau dijadiin perkalian, si penyebutnya jadi pembilang, si pembilangnya jadi penyebut. Jadi seperti ini. Dapat hasilnya 25. Lanjut ke operasi hitung campuran bilangan pecahan. Untuk aturannya sama aja seperti yang bilangan bulat. Yang pertama didahulukan yang di dalam kurung, terus kalau ada perkalian pembagian dan penjumlahan pengurangan, maka didahulukan yang perkalian atau pembagian. Terus jika hanya terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan secara beruntun dari depan. Untuk yang perkalian dan pembagiannya sama aja, dikerjakan beruntun juga dari belakang, dari depan, maaf. Untuk contoh soalnya, ada 240% ditambah 3,6 dibagi 4/9. Nah, bisa tulis seperti ini.
Paham ya maksudnya? Yang ini masih tetap, terus yang ini didahulukan karena dia operasi pembagian, maka didahulukan daripada operasi penjumlahan. Terus yang 3,6-nya dijadiin pecahan. 3,6 kalau dijadiin pecahan berarti 36/10 karena satu angka di belakang koma. Nah, operasi pembagian dijadiin perkalian, maka pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadinya seperti ini. Nah, terus tinggal dikaliin, diperoleh seperti ini. Barulah kita rubah si persennya yang 240 menjadi pecahan juga. Berarti 240/100 ditambah sama hasil yang tadi. Disederhanakan, sama-sama yang ini dibagi 10, nolnya hilang 1, maka penyebut kedua pecahan sama. Maka bisa langsung dijumlahkan saja. Diperoleh 105/10 atau disederhanakan lagi 21/2. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Langkah-langkahnya yang pertama, ubah semua bilangan pecahan menjadi bentuk yang sama. Misalkan mau diubah ke pecahan biasa semua, mau diubah ke desimal, mau diubah ke bilangan bulat atau ke persen juga bisa. Terus urutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya, tergantung yang diminta sama soal. Yang ketiga, setelah diurutkan, ubah kembali ke bentuk semula tanpa mengubah posisi bilangan yang telah diurutkan. Contoh soal. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Urutkan bilangan 5%, 1/2, 0,3, dan 0,25 dari yang terbesar. Nah, 5% itu sama dengan 5/100, terus 1/2-nya tetap, 0,3-nya dijadiin pecahan jadi 3/10, terus 0,25-nya kalau dijadiin pecahan jadi 25/100. Nah, ini Ibu jadiin semuanya jadi pecahan. Tinggal kita samain dulu penyebutnya, baru diurutkan si pembilangnya. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya, tinggal yang dua lagi. Yang ini sama yang ini. Kita samakan penyebutnya dengan 100. Nah, supaya jadi 100 pembilangnya, maka pembilang sama penyebut yang 1/2 Ibu kalikan sama 50. 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50 jadi 100. Terus sama deh penyebutnya sama ini juga. Terus yang ketiganya yang 0,3, biar jadi 100 si penyebut, Ibu kalikan pembilang sama penyebutnya dengan 10. 3 dikali 10, 30. 10 dikali 10, 100. Dapat deh penyebutnya sama. Nah, karena penyebutnya sudah sama, bandingkan saja pembilangnya. Urutkan pembilang dari yang terbesar, maka diperoleh yang paling besar pembilangnya 50, yang kedua 30, yang ketiga 25, dan yang terakhir 5. Terus ubah lagi ke bentuk semula, maka diperoleh seperti ini. Nah, dapatlah urutan bilangan yang di soal dari yang terbesar hingga yang terkecil seperti ini. Oke, sama aja ya seperti video pembelajaran sebelumnya. Ini semuanya materi dicatat ke catatan masing-masing, dirangkum, dan rangkumannya hanya yang penting-penting saja. Supaya lebih mudah merangkum, kalian tonton dulu semua video ini secara full. Oke, untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan bahas contoh soal dari bilangan bulat dan bilangan pecahan yang lain di model yang lain. Oke, tiba deh di ujung video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian semua paham sama materi hari ini. Materi yang sudah Ibu jelaskan
Tapi jika ada yang kurang paham atau yang kurang mengerti, silahkan tanyakan di forum WA kita, di grup WA, atau bisa juga tanyakan di classroom kita. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. See you again, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.